Di dunia sepak bola, ada momen-momen yang tak terlupakan. Kisah rivalitas yang membakar gairah jutaan penggemar, dan duel yang menentukan siapa yang terbaik. Tapi di antara banyaknya persaingan yang pernah ada, hanya sedikit yang bisa menandingi pertarungan duo trio legendaris BBC dan MSN. Di satu sisi, Real Madrid dengan trio mematikan mereka, Bale, Benzema, dan Cristiano Ronaldo, sebuah kombinasi kecepatan teknik dan ketajaman di depan gawang yang mampu menghancurkan lawan kapan saja. Sementara di sisi lain Barcelona dengan trio ajaib mereka, Messi, Suarez, dan Neymar, sebuah unit yang bermain dengan harmoni sempurna, menciptakan seni sepak bola yang sulit ditandingi. Siapa yang lebih unggul? Siapa yang benar-benar mendominasi era mereka? Ini bukan hanya sekedar statistik. Ini adalah kisah tentang kejayaan, tragedi, dan pertempuran yang menentukan siapa penguasa sepak bola Eropa. Selamat datang di kisah epik BBC versus MSN, sebuah pertarungan yang akan dikenang sepanjang masa. Bale receives it from Ronaldo. Desperately looking for Ronaldo, finds him with the back heel. Ronaldo pokes it through. It's Benzema, back to Ronaldo, he scored again. That was absolutely quite a player that actually improved this particular squad. Here's one now from Xavi. In the go again. Another one from Suarez. The goals are getting bigger and better. BBC seharusnya menjadi trio penyerang terbaik dalam sejarah sepak bola Spanyol dan juga Eropa. Namun, takdir berkata lain. Mereka tidak sendirian di puncak. Ada yang siap menghadang, ada yang siap menantang, dan ada yang siap menggagalkan supremasi mereka. Pertempuran ini bukan sekedar persaingan biasa, melainkan duel antara dua kekuatan yang memiliki serangan paling mematikan yang pernah ada di dunia sepak bola. Mari kita mulai dari awal, dari kemunculan trio Real Madrid. Trio BBC lahir dari ambisi besar Real Madrid untuk kembali menguasai dunia. Cristiano Ronaldo dan Karim Benzema bergabung dengan Real Madrid pada musim panas 2009. Namun saat itu, semua sorotan tertuju pada Ronaldo. Dia adalah mega bintang, senjata utama, raja di dalam dan di luar lapangan. Karim Benzema di sisi lain dipandang sebagai talenta muda yang menjanjikan, tetapi masih membutuhkan waktu untuk berkembang dan matang sebagai pemain kelas dunia. 4 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2013, segalanya berubah. Florentino Perez, sang presiden Real Madrid, menginginkan tambahan kekuatan besar, seperti yang dia lakukan saat merekrut Ronaldo di tahun 2009. Perez kali ini membidik seorang pemain yang akan melengkapi puzzle yang belum sempurna. Pemain itu adalah Gareth Bale. Pemain asal Wales itu tiba di Madrid sebagai pemain termahal di dunia saat itu. Nama Gareth Bale menggema di seluruh Eropa dan harapan pun membubung tinggi. Kini Real Madrid tidak hanya memiliki seorang Cristiano Ronaldo yang saat itu sudah menjadi predator menakutkan di depan gawang. Mereka juga memiliki Karim Benzema, seorang striker yang cerdas, dan kini Bale yang membawa kecepatan, kekuatan, serta tendangan roket dari kaki kirinya. Sebuah trio mematikan telah lahir. BBC akhirnya terbentuk. Ekspektasi terhadap mereka luar biasa besar. Semua mata tertuju pada Real Madrid. Namun yang terjadi justru lebih dahsyat dari sekedar ekspektasi. Mereka tidak hanya memenuhi harapan, mereka melampauinya dengan cara yang luar biasa. Di musim pertama mereka bersama, BBC langsung menunjukkan taringnya. Gareth Bale yang baru saja menjejakkan kaki di Santiago Bernabeu langsung menunjukkan bahwa Madrid tidak salah mengeluarkan banyak uang untuknya. 22 gol dan 19 assist menjadi bukti bahwa dia bukan sekedar pelengkap. Dia adalah bintang besar yang siap bersinar di panggung terbesar sepak bola. Tapi satu momen yang benar-benar menegaskan kedatangannya adalah final Copa del Rey melawan Barcelona. Di laga penuh tensi itu, Bale mencetak salah satu gol paling ikonik dalam sejarah El Clasico. Dengan kecepatan yang hampir tak masuk akal, dia melewati Marc Bartra, keluar dari lapangan, tetapi tetap mampu mengejar bola, dan dengan tenang menceploskannya ke gawang. Itu bukan hanya sebuah gol, itu adalah pernyataan
BBC telah datang untuk menaklukkan dunia sepak bola. Sementara itu Benzema mungkin bukan nama pertama yang muncul di berita utama, tetapi perannya tak tergantikan. Dia bukan hanya seorang striker yang mencetak gol, tetapi juga seorang arsitek yang membuat serangan Madrid mengalir deras. Pergerakannya menciptakan ruang bagi Ronaldo dan Gareth Bale untuk bersinar. Dan meskipun seringkali berada di bawah bayang-bayang rekan-rekannya, Benzema tetap tajam, mencetak 24 gol dan memberikan 16 assist di semua kompetisi. Dan di atas segalanya ada Cristiano Ronaldo, sang mega bintang, menunjukkan kualitasnya dengan mencetak 51 gol dan 17 assist dalam satu musim. Dia bahkan memecahkan rekor Liga Champions sebagai pencetak gol terbanyak dalam satu musim dengan 17 gol. Tidak ada yang bisa menandingi performa luar biasanya BBC dalam musim pertama mereka mengakhiri penantian panjang Real Madrid. Mereka menjuarai Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 12 tahun terakhir. La Decima akhirnya menjadi kenyataan, mengakhiri kutukan panjang yang menghantui klub ini. Di tanah Catalunya, di jantung sepak bola Spanyol, sebuah kekuatan besar sedang dibangun. Raksasa Barcelona, klub yang selalu dikenal dengan filosofi permainan indahnya, sedang menyiapkan sesuatu yang bisa mengguncang dunia. Mereka memiliki Lionel Messi, bocah ajaib dari Rosario yang telah menghabiskan separuh hidupnya di klub ini. Messi datang ke Barcelona sebagai anak pemalu berusia 12 tahun, membawa harapan besar tetapi juga ketidakpastian. Namun tak butuh waktu lama baginya untuk menunjukkan bahwa dia bukan sekedar pemain berbakat. Dia adalah fenomena. Musim demi musim berlalu dan Messi terus berkembang. Driblenya semakin tajam, penyelesaiannya semakin klinis, dan yang terpenting ia semakin tak terbendung. Tahun 2009 menjadi titik balik. Barcelona tidak hanya memenangkan segalanya, tetapi mereka melakukannya dengan gaya yang tak terlupakan. Di bawah asuhan Pep Guardiola, mereka meraih treble bersejarah, dan Messi yang saat itu baru berusia 22 tahun berdiri sebagai pemain terbaik dunia. Namun itu baru permulaan. Messi meraih Ballon d'Or 3 musim berturut-turut, membuktikan bahwa dia adalah yang terbaik di antara yang terbaik. Kemudian datang tahun 2012, sebuah tahun yang akan diingat sepanjang sejarah sepak bola. Messi mencetak 91 gol dalam satu tahun kalender, sebuah rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu bukan hanya angka, itu adalah bukti dari sesuatu yang nyaris mustahil. Sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain dari dimensi lain. Namun sehebat apapun seorang Messi, sepak bola tetaplah permainan tim. Dan pada tahun 2014, Barcelona menyadari satu hal yang tak terelakkan. Messi tidak bisa melakukannya sendirian. Di sisi lain, rival abadi mereka, Real Madrid, sedang menikmati era emasnya. Trio BBC menjadi kekuatan yang mendominasi La Liga dan Eropa. Mereka menguasai panggung utama, dan Barcelona tahu bahwa jika mereka ingin kembali ke puncak, mereka harus membangun sesuatu yang bisa menyaingi dominasi tersebut. Barcelona sebenarnya sudah mulai mengambil langkah. Setahun sebelumnya, mereka mendatangkan Neymar, pemain muda berbakat dari Brazil yang digadang-gadang sebagai penerus kejayaan sepak bola negaranya. Musim pertamanya di Eropa adalah kombinasi dari adaptasi dan kilasan kehebatannya. 15 gol dan 15 assist di semua kompetisi menunjukkan bahwa ia punya potensi besar, tetapi itu belum cukup untuk menantang trio BBC. Barcelona butuh sesuatu yang lebih. Mereka butuh seorang predator, seorang petarung di lini depan yang bisa melengkapi kombinasi Messi dan Neymar. Saat itulah mereka mendatangkan sosok yang akan mengubah segalanya, Luis Suarez. Namun era baru ini tidak langsung dimulai. Suarez datang dengan masalah besar. Ia harus absen selama 4 bulan akibat sanksi dari FIFA, membuat Barcelona harus menunggu hingga Oktober untuk melihat trio impian mereka bermain bersama. Tetapi begitu Suarez akhirnya masuk ke dalam tim, Barcelona berubah. Mereka bukan hanya lebih kuat, mereka menjadi tak terbendung. Seolah-olah Suarez adalah bagian yang hilang dari puzzle ini. Elemen terakhir yang membuat Barcelona naik ke level yang berbeda.
Dan saat mereka bersatu di lapangan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Trio MSN yang sempurna akhirnya lahir. Seakan dunia sepak bola belum siap menghadapi teror yang akan mereka sebarkan. Neymar mengalami lonjakan performa luar biasa, mencetak 22 gol di La Liga dan 10 di Liga Champions. Menjadi pencetak gol terbanyak Liga Champions bersama Messi dan Cristiano Ronaldo, termasuk 1 gol di final untuk memastikan kemenangan Barcelona. Ia menutup musim itu dengan 39 gol dan 7 assist dalam 51 pertandingan, angka yang mengerikan. Luis Suarez, meski masih dalam tahap adaptasi dengan sepak bola Spanyol, tetap menunjukkan kelasnya. Ia mencetak 16 gol di La Liga dan 7 di Liga Champions, termasuk gol di final bersama Neymar. 2 gol lainnya datang di kompetisi lain, menjadikannya total 25 gol. Namun yang paling menakjubkan dari Suarez adalah kemampuannya menciptakan peluang bagi teman-temannya. Ia mencatatkan 21 assist di semua kompetisi, menjadikannya salah satu kreator terbaik musim itu. Namun bintang utama tetaplah Lionel Messi. Musim itu ia berada di level yang benar-benar berbeda. Ia mencetak 43 gol di La Liga, 10 di Liga Champions, membuatnya berbagi gelar top skor dengan Neymar dan Cristiano Ronaldo. 5 gol lainnya dicetak di kompetisi lain, dengan total 58 gol dan 27 assist dalam 57 pertandingan. Messi mengukuhkan diri sebagai pemain terbaik dunia. Bersama-sama, MSN menghasilkan total 122 gol dan 55 assist dalam satu musim. Sebuah angka yang hampir tidak masuk akal. Dan mereka tidak hanya mencetak banyak gol, mereka memenangkan segalanya. Barcelona menjuarai La Liga, Copa del Rey, dan Liga Champions. Mereka meraih treble. Dominasi MSN begitu besar hingga menutupi pencapaian luar biasa BBC. Bukan berarti BBC tampil buruk, mereka masih sangat berbahaya. Gareth Bale mencetak 13 gol di La Liga, 2 di Liga Champions, dan 2 di kompetisi lain, dengan total 17 gol dan 12 assist dalam 48 pertandingan. Benzema mencetak 15 gol dan 10 assist dalam 29 pertandingan Liga, 6 gol di Liga Champions, dan 1 di kompetisi lain, dengan total 22 gol dan 13 assist dalam 46 pertandingan. Namun sorotan utama tetap tertuju pada Cristiano Ronaldo yang mencetak 48 gol dalam 35 pertandingan La Liga, 10 gol di Liga Champions, menjadikannya top skor bersama Messi dan Neymar, dan 3 gol di kompetisi lainnya dengan total 61 gol dan 21 assist dalam 54 pertandingan. Ronaldo tetap tampil luar biasa. Namun pada akhirnya semua pencapaian itu terasa seperti debu di tengah badai, karena ketika musim berakhir seluruh dunia seakan bersujud di kaki MSN. Mereka menaklukkan segalanya dan BBC hanya bisa terdiam, seolah jadi bayangan yang tak terlupakan di ujung sejarah. Angka-angka itu tidak berbohong, mereka menjadi saksi bisu dari duel dua trio paling mematikan yang pernah menghiasi panggung sepak bola. Dalam pertemuan pertama, MSN tampil superior. Mereka menyatu dengan harmoni yang sempurna, mencetak gol demi gol, seolah dunia adalah milik mereka. Tapi kisah itu belum berakhir. Musim berikutnya giliran BBC yang mengambil alih panggung dunia. Dengan kekuatan yang meledak-ledak dan tekad yang tak tergoyahkan, mereka datang bukan hanya untuk menang, tapi untuk balas dendam dan menunjukkan bahwa merekalah yang terbaik. Musim 2015-2016 menjadi ajang pembuktian. Barcelona kembali mempertahankan La Liga, dan itu sebagian besar berkat ketajaman MSN. Neymar tampil luar biasa dengan 24 gol dan 12 assist dalam 34 pertandingan La Liga. Ia terlihat seperti bermain di taman belakang rumahnya, begitu santai namun mematikan. Total ia mencatatkan 31 gol di semua kompetisi. Namun bintang utama musim itu adalah Luis Suarez dengan 40 gol dalam 35 pertandingan La Liga. Ia memenangkan sepatu emas Eropa, ditambah dengan 8 gol di Liga Champions dan 11 gol di kompetisi lainnya. Ia menutup musim dengan 59 gol dan 22 assist dalam 53 pertandingan. Sementara itu Messi, meskipun tidak segarang Suarez, tetap fenomenal dengan 41 gol dan 23 assist dalam 59 laga. Mereka menjadikan La Liga milik mereka sendiri. Tetapi di Liga Champions, BBC bangkit.
Meskipun kemenangan Real Madrid di Liga Champions lebih banyak ditentukan oleh Cristiano Ronaldo, Gareth Bale bahkan tidak mencetak 1 gol pun dalam kemenangan Real Madrid di Liga Champions. Sementara Benzema hanya menyumbang 4 gol dalam 9 pertandingan. Ronaldo di sisi lain tampil luar biasa dengan 16 gol dalam 12 laga, termasuk hat-trick spektakuler melawan Wolfsburg di perempat final. Di La Liga, Bale masih berkontribusi meskipun dilanda cedera, mencetak 19 gol dan 10 assist dalam 23 pertandingan. Benzema juga tampil lebih baik dengan 24 gol dan 7 assist dalam 27 pertandingan. Ronaldo seperti biasa, ia tetap menjadi mesin gol dengan total 35 gol dan 11 assist dalam 36 pertandingan. Jika melihat angka-angka total, MSN mengumpulkan 131 gol dan 65 assist dalam 151 pertandingan. Sementara trio BBC mengoleksi 98 gol dan 34 assist dalam 115 pertandingan. Namun di Liga Champions, Ronaldo membawa BBC unggul tipis dengan 20 gol dan 6 assist dalam 29 pertandingan dibandingkan MSN yang hanya mencatatkan 17 gol dan 8 assist dalam 25 laga. Musim 2016-2017 menjadi babak baru dari persaingan ini. Namun bagi Gareth Bale, cedera terus menghantui. Bahkan ketika Yafid Zinedine Zidane lebih memilih Isco untuk mengisi posisinya, waktu bermainnya pun terbatas. Tetapi ia masih mampu mencetak 7 gol dan 2 assist dalam 19 pertandingan Liga. Sementara itu Benzema mencetak 11 gol dan 5 assist dalam 29 pertandingan La Liga. Ditambah 5 gol di Liga Champions dan 3 gol di kompetisi lain. Ronaldo tetap menjadi bintang utama dengan 25 gol dan 6 assist di La Liga serta 12 gol dan 6 assist di Liga Champions, termasuk brace di final dan hat-trick melawan Bayern Munich dan Atletico Madrid. Total Ronaldo mencetak 42 gol dan 14 assist dalam 46 pertandingan. Di sisi lain, trio MSN tetap menjadi momok menakutkan bagi lawan-lawannya, mempertahankan ketajaman yang membuat mereka begitu ditakuti. Neymar terus berkembang menjadi pemain kunci, mencatatkan 20 gol dan 19 assist dalam 45 pertandingan. Puncak penampilannya musim itu terjadi di malam magis di Camp Nou ketika ia memainkan peran utama dalam comeback paling ikonik sepanjang sejarah Liga Champions, membantu Barcelona menghancurkan PSG dengan kemenangan 6-1. Luis Suarez tetap menjadi predator yang mematikan di depan gawang dengan 37 gol dan 16 assist dalam 51 pertandingan. Sementara itu Lionel Messi, sang maestro, kembali membuktikan mengapa ia dianggap sebagai pemain terbaik dunia. Musim itu ia mencetak 54 gol dan 16 assist dalam 52 pertandingan. Namun sehebat apapun performa individu MSN, musim itu mengajarkan mereka bahwa dominasi trofi bukan hanya tentang mencetak banyak gol, tapi juga tentang konsistensi di semua lini. Di sisi lain, trio BBC dari Real Madrid menunjukkan bahwa mereka lebih dari sekedar kumpulan pemain bintang. Mereka adalah simbol ketangguhan, efisiensi, dan kejayaan. Trio BBC tidak selalu mencetak lebih banyak gol daripada MSN, tetapi mereka tahu cara menang di momen-momen yang paling penting. Musim itu Real Madrid merebut La Liga dan kembali mengukir sejarah dengan menjuarai Liga Champions. Di saat MSN berusaha mempertahankan kejayaan mereka, BBC justru mengambil alih panggung utama dan menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal keindahan, tetapi juga tentang hasil akhir. Memasuki musim 2017-2018, perdebatan mulai berakhir. Neymar Junior hengkang ke PSG pada musim panas 2017, mengakhiri era MSN. Sementara itu BBC masih bertahan, tetapi musim itu menjadi musim terakhir mereka bersama. Musim panas 2018 menjadi pukulan terakhir. Cristiano Ronaldo, simbol kejayaan Real Madrid, meninggalkan Santiago Bernabeu untuk petualangan baru di Juventus Italia. Dari segi angka, jelas MSN lebih unggul dalam jumlah gol dan assist. Namun, dalam hal trofi dan kehebatan di momen krusial, BBC adalah rajanya. Mereka menjadi tim pertama dalam sejarah yang menjuarai Liga Champions 3 kali berturut-turut dari 2016 hingga 2018. Dan yang lebih hebat lagi, di setiap final, Ronaldo, Bale, dan Benzema selalu berhasil mencetak gol. MSN adalah keindahan sepak bola,
permainan menyerang yang memanjakan mata. Tapi BBC, mereka adalah tim yang tahu bagaimana caranya menang, dan mereka menuliskan sejarah yang tak akan pernah terlupakan. Siapa yang lebih hebat? Itu tergantung dari sisi mana Anda melihatnya. Waktu terus berjalan, dan roda sejarah terus berputar. Setiap era yang dimulai pasti akan menemui akhirnya. Barcelona dan Real Madrid telah bertarung habis-habisan. MSN dan BBC telah mengukir kisah mereka dalam buku sejarah dunia. Tetapi sepak bola seperti hidup, tidak pernah berhenti. MSN dan BBC bukan sekedar trio penyerang. Mereka adalah legenda. Kisah yang akan diceritakan ulang di setiap perdebatan, setiap diskusi sepak bola, dan setiap mimpi para pemain muda yang ingin menjadi seperti mereka. Mereka telah menciptakan pertunjukan terbaik yang pernah disaksikan oleh dunia. Dan meski nama-nama baru akan datang, dan mungkin rekor akan dipatahkan, dan generasi baru akan muncul, kisah tentang duo trio terbesar dalam sejarah sepak bola ini akan selalu hidup selamanya.